Kita menuju ke informasi pertama, Tribuners. Polda Sumatera Selatan menetapkan konten kreator Lina Mukerji sebagai tersangka penistaan agama. Status tersangka ini setelah polisi menyelidiki video makan kulit babi sambil mengucap basmalah yang diunggah Lina di akun Facebook pada 9 Maret 2023 lalu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Pol Agung Marlianto mengonfirmasi bahwa Lina Mukerji ditetapkan tersangka pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Penetapan Lina, sang selebgram dan seleb TikTok itu sebagai tersangka penistaan agama berdasarkan hasil gelar perkara. Kemudian meningkatkan kasus itu dari penyelidikan ke tahap penyidikan oleh penyidik Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Sumsel. Penyelidikan video Lina Mukerji dilakukan secara mendalam dengan melibatkan beberapa ahli seperti pakar ITE, pakar bahasa, dan pakar pidana. Selain itu, Kombes Agung juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka berdasarkan surat pemberitahuan hasil fatwa MUI pada 18 April 2023 lalu. Fatwa itu menyatakan apa yang dilakukan Lina Mukerji termasuk penistaan agama. Agung mengatakan pihaknya akan bergerak cepat untuk melakukan proses pemanggilan terhadap Lina, namun yang bersangkutan mangkir. Polda Sumsel kemudian menerbitkan surat pemanggilan kedua yang dijadwalkan pada 2 Mei 2023 mendatang. Dengan ini, Kombes Agung mengimbau agar Lina Mukerji kooperatif jika dipanggil agar datang untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Sementara itu, melalui Instagram pribadinya, @lina_mukerji pada Jumat 28 April hari ini, Lina mengaku terkejut saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengaku belum diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu sebelumnya. Lina menjelaskan alasannya yang sempat mangkir panggilan penyidik yang pertama saat itu lantaran berdekatan di Hari Raya Idul Fitri hingga dirinya mengaku sulit mendapatkan tiket pesawat. Tak hanya itu saja, Lina pula mengaku bahwa saat ini kondisinya tengah sakit lambung sehingga dirinya tidak bisa mendatangi panggilan penyidik. Lina menegaskan bahwa dirinya tidak memenuhi panggilan penyidik baru 1 kali dan belum mendapatkan surat akan dilakukan penahanan. Kendati begitu, atas perkara ini Lina sendiri mengakui kesalahannya dan akan menjadikan pelajaran untuk kedepannya. Masih terkait informasi sebelumnya, Tribuners, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sumatera Selatan bakal mengawal terus kasus dugaan penistaan agama oleh Lina Mukerji. Ketua Komisi Fatwa MUI Sumsel, Kyai Haji Amin Dimyati mengatakan proses hukum harus berjalan agar nantinya tidak melebar ataupun terulang. Amin menjelaskan apa yang dilakukan Lina Mukerji merupakan penistaan agama. Karena tindakan itu menerapkan atau melapaskan bismillah pada masalah yang tidak pada tempatnya dan memang dilarang. Amin pun mengimbau kepada masyarakat, pada khususnya di Sumatera Selatan, jangan sampai ada tindakan-tindakan demikian. Karena selain penistaan agama, juga merusak tauhid dan menjadi syirik. Terpisah pengamat sosial yakni Profesor Dr. Abdullah Idimet juga menilai apa yang dilakukan Polda Sumsel sudah tepat. Pihak Polda Sumsel menempatkan status Lina Mukerji sebagai tersangka, tentunya mereka punya alasan yang kuat. Profesor Abdullah mengingatkan, konten kreator perlu memahami regulasi yang ada, walaupun itu berkomentar terhadap agama sendiri dan jangan sampai menyinggung antar umat beragama. Dalam agama, menjunjung tinggi toleransi. Meskipun dalam satu agama bisa berbeda-beda, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai toleransi. Sebelumnya diketahui Lina Mukerji dilaporkan seorang ustadz bernama M. Syarif Hidayat ke Polda Sumatera Selatan. Selebgram, kemudian juga seleb TikTok ini dilaporkan ke polisi lantaran konten makan babi yang dinilai melakukan dugaan tindakan penistaan agama. Berawal dari Lina yang mengunggah momen saat dirinya memakan babi, padahal ia adalah seorang muslim. Ia beralasan memakan makanan yang diharamkan dalam Islam itu hanya karena rasa penasarannya saja. Konten itu pun menuai sejumlah kecaman dari warganet hingga membuat salah satu ustadz melaporkan ke Polda Sumsel. Ustadz M. Syarif mengatakan tindakan Lina Mukerji sebagai influencer dan tiktokers telah mencampur adukan konten sara dan akidah keimanan.
Hal itu dinilai sudah menistakan agama lantaran perbuatan yang dilakukan dinilai tidak terpuji dan meresahkan. Penyidik Subdit 5 Cyber Ditreskrim Sus Polda Sumsel kemudian menetapkan Lina Mukherjee sebagai tersangka pada Kamis 27 April kemarin. Status ini setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam melibatkan beberapa ahli seperti pakar ITE, pakar bahasa, dan pakar pidana hingga MUI. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Dugaan perselingkuhan Virgaun dengan gadis di bawah usianya yang disebut bernama Tenri Ajeng Anissa masih menyita perhatian. Sang istri Inara Rusli dalam unggahan terbarunya sempat menyinggung alasan Virgaun memilih berselingkuh karena adanya kelainan mental pada suaminya. Inara Rusli dalam unggahan Instastory yang belakangan telah dihapus menilai perselingkuhan bukan hanya terjadi karena adanya masalah dalam hubungan seksual. Menurutnya hanya orang yang memiliki kelainan seksual atau fetis terus melakukan perselingkuhan demi memenuhi keinginannya. Ibu tiga anak itu kembali menyinggung soal perselingkuhan Virgaun yang sudah sempat terbongkar pada 2021 lalu. Mantan vokalis Last Child itu bahkan telah mengakui perselingkuhannya hingga menuliskan surat pernyataan di atas kertas putih dan bermaterai. Dalam pengakuan Virgaun, ia mengaku sudah beberapa kali berhubungan layaknya suami istri dengan selingkuhannya. Saat itu ia meminta maaf dan siap dihukum berat jika kembali mengulangi kesalahan. Namun Virgaun mengingkari janjinya dan disebut telah mengulangi kesalahan yang sama. Masih dalam unggahan itu, Inara lantas menyebut Virgaun merupakan orang yang memiliki kecenderungan mencari kesenangan sesaat dengan perempuan lain. Ia bahkan menyebut bahwa suaminya memiliki gangguan seksual fetis. Sebelumnya, Inara Rusli membongkar kebobrokan rumah tangganya dengan Virgaun melalui akun Instagram pribadinya sejak Minggu 23 April 2023 lalu. Melalui unggahan Instagram story @momi_starla, Inara mencurahkan unek-uneknya, termasuk bagaimana perselingkuhan Virgaun dengan sosok Tenri Ajeng Anissa terungkap hingga keberadaan sang suami saat ini. Sementara itu, setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa sendiri akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagram @tenten_anissa, dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui bagaimana sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun, TAA sendiri tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama, Tenri Ajeng Anissa kemudian kembali menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalahnya akan cepat selesai. Tidak lama setelah unggahan itu, Inara Rusli pun langsung memberikan komentar. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri. Dugaan perselingkuhan membuat rumah tangga yang dibangun solois Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas. Banyak warganet yang bersimpati dengan Inara dan membintanya untuk berpisah dengan sang suami. Di sisi lain, satu di antara sahabat mereka yakni Ustadz Dery Sulaiman mendoakan agar rumah tangga sejoli itu bisa kembali normal. Doa Ustadz Dery Sulaiman itu dipanjatkan olehnya melalui Instagram pribadinya pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Terlihat Ustadz Dery sedang bersama istrinya di depan Ka'bah. Dalam video Instastory itu, ia berharap Virgaun dan Inara bisa kembali bersama lagi. Ustadz Dery pun berdoa agar penawar rumah tangga temannya dijauhkan dari segala persoalan. Selain itu, ia juga berharap Virgaun dan Inara bisa kembali menemukan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga mereka. Tak lupa sang ustadz juga meminta pengikutnya di Instagram untuk turut mendoakan yang terbaik bagi orang tua tiga anak tersebut.
Sementara itu dikutip dari Tribun Seleb, saat dihubungi, Ustadz Dery mengaku memang sempat dihubungi oleh Inara Rusli terkait nasib pernikahannya dengan Virgaun. Bahkan sebelum kabar dugaan perselingkuhan ini viral, ia kemudian menyampaikan permintaan Inara agar bersedia membantunya untuk mengatasi masalahnya dengan Virgaun. Inara masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya. Bahkan ibu 3 anak itu sampai menangis-nangis saat curhat ke Ustadz Dery. Inara berharap rumah tangganya dengan Virgaun masih bisa diselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dari Sulaiman dan keluarga di depan Ka'bah di Masjidil Haram berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala satukan lagi hati Virgaun dan Inara, sahabatku yang terbaik, ya orang-orang baik, dijauhkan oleh Allah dari segala fitnah, kemudian bisa lagi bahagia seperti sedia kala, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bahagia sampai ke surga ya. Amin, amin, amin kan guys. Semoga badai ini segera berlalu. Amin. Istri penyanyi Virgaun Putra Tambunan, yakni Inara Rusli, tengah menjadi sorotan publik seusai membongkar bukti-bukti perselingkuhan suaminya. Kini banyak orang yang mendukung dan bersimpati kepada Inara atas permasalahan yang tengah menimpa rumah tangganya. Terlepas dari masalah itu, sosok Inara Rusli sebenarnya sudah tidak asing lagi di industri hiburan tanah air. Ia sempat menjadi member dari girl band Beksa, hingga membintangi sejumlah judul film televisi atau FTV. Inara Rusli memiliki nama lengkap Ina Idola Rusli, lahir di Jakarta 19 Februari 1993. Inara mengawali perjalanan karir sebagai bintang iklan pada tahun 2003. Pada saat itu, usianya baru menginjak 10 tahun dan masih menduduki bangku sekolah dasar. Kemudian Inara melanjutkan karirnya sebagai seorang model saat memasuki usia remaja hingga terpilih sebagai 3 besar ajang Cewek Hai 2009. Karir Inara Rusli yang terus melambung tinggi membuatnya bergabung menjadi anggota girl band Beksa pada tahun 2013. Dalam girl group itu, ia sebagai sopran singer dengan penggemar yang disebut sebagai insomnia. Namun sayangnya Beksa harus bubar setelah 2 tahun debut di industri musik Indonesia. Kemudian Inara menjajal dunia akting melalui sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah yang tayang di SCTV hingga 646 episode. Sementara itu untuk asmara, Inara dan Virgaun menjadi sepasang kekasih selama 2 tahun lamanya hingga akhirnya menikah pada 14 Desember tahun 2014. Mantan vokalis Lachad itu diketahui menjadi seorang mu'alaf sejak tahun 2013 sebelum akhirnya menikahi Inara Rusli. Virgaun yang memutuskan pindah agama akhirnya membuat Starla memutuskan hijrah dan bercadar sejak awal Ramadan tahun 2018. Keputusan itu membuat Inara semakin berusaha untuk mengabdi dan menjadi sosok istri dan ibu yang baik bagi keluarganya. Sebagaimana diketahui, nama Inara Rusli tengah menyita perhatian publik setelah mengungkap bukti-bukti perselingkuhan Virgaun dengan wanita berinisial TAA. Inara menyebut kenal sosok TAA yang belakangan diketahui sebagai Tenri Ajeng Anissa yang merupakan rekan klub motor suaminya. Tribuners, kabar kurang sedap datang dari presenter kondang tanah air, Ruben Onsu. Ruben mendadak harus dilarikan kembali ke rumah sakit dan dirawat inap di sana. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Ruben Onsu membagikan kondisi terkininya dilarikan ke rumah sakit pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Tampak Ruben Onsu yang terbaring di atas kasur rumah sakit sedang diinfus dan mendapatkan transfusi darah. Dari keterangan unggahan, suami Sarwendah ini dirawat di Rumah Sakit Umum Bunda, Jakarta. Kendati wajahnya pucat pasi, ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum sumringah ketika difoto. Namun tetap tampak momen lain saat Ruben Onsu tertidur lemas di atas ranjang rumah sakit.
Masih dalam keterangannya, Ruben pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada dokter dan tenaga medis yang dengan cepat tanggap untuk menanganinya. Dalam unggahan itu, beberapa perawat juga tampak sibuk memasang beberapa alat medis untuk Ruben Onsu. Ruben sendiri nampaknya mendapatkan transfusi darah sekaligus cairan infus agar kondisinya lekas pulih. Ayah tiga anak itu juga menulis kalimat canda, menyebut dirinya tengah liburan meski di rumah sakit. Sementara itu, terkait penyebab dirinya kembali dilarikan ke rumah sakit, Ruben belum membeberkannya secara gamblang. Hingga kolom komentarnya pun juga dipenuhi rekan sesama artis yang bertanya-tanya. Ruben sendiri berharap ia dapat segera pulih dan pulang dari rumah sakit. Unggahan Ruben Onsu itu pun juga dibanjiri doa dan ucapan dari sederet selebriti tanah air. Tribuners, jika tadi Ruben Onsu yang kembali dilarikan ke rumah sakit, kabar selanjutnya yakni terkait kondisi pedangdut Nassar Sungkar yang kini telah membaik setelah sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran radang saluran pernapasan. Saat ini ia masih menjalani masa pemulihan dan masih rutin mengonsumsi obat-obatan. Kondisi terkini pedangdut itu diungkap Nassar Sungkar sendiri saat ditemui di kawasan Bogor, Jawa Barat pada Kamis 27 April kemarin. Nassar saat ini masih bergantung dengan obat-obatan. Bahkan lantaran sakitnya itu, bibir Nassar mengalami luka. Ia menduga bibirnya pecah hingga berdarah lantaran efek panas dari obat yang harus ia konsumsi. Sementara itu, saat ini suara Nassar juga belum sepenuhnya kembali normal. Ia bahkan belum banyak bicara setelah suaranya hilang akibat radang pernapasan yang diidapnya. Dikutip dari Tribun Seleb, akibat sakit hingga sempat dirawat di rumah sakit, berat badan Nassar pun juga sampai menyusut. Ia menduga radang saluran pernapasan akibat diet ketat yang dijalani saat kegiatannya sedang padat-padatnya. Sebagai informasi, Nassar Fahad Ahmad Sungkar atau juga akrab disapa King Nassar itu jatuh sakit pada awal bulan Ramadan 2023 kemarin. Ia pun terpaksa dirawat di rumah sakit di saat orang-orang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Infeksi atau radang saluran pernapasan yang dialaminya selain karena kelelahan juga dipicu diet ketat yang dijalaninya. Nassar juga sempat membeberkan gejala yang sempat ia alami, yakni merasa sesak dan kesulitan bernapas. Mantan suami Musdalifah itu menyebut gejala yang dirasakannya itu imbas dari adanya luka di organ pernapasan. Tribuners, berikutnya kabar gembira datang dari pasangan musisi. Penyanyi Triswaka dan Nabila Maharani telah resmi menggelar pernikahan mereka pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Kabar ini membuat sejumlah publik terkejut karena kedekatan keduanya diketahui awalnya hanya sebatas teman duet bernyanyi. Momen menjelang pernikahan awalnya juga sudah dibagikan Nabila Maharani melalui kanal YouTube-nya. Pelantun lagu Bila Nanti itu terlihat menjalani berbagai prosesi pernikahan termasuk siraman, sungkeman hingga upacara midodareni. Kini, Triswaka dan Nabila Maharani telah disahkan sebagai pasangan suami istri. Akad nikah Tri dan Nabila digelar di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada Kamis kemarin. Dikutip dari wartakotalive.com, dalam konferensi pers secara online kemarin, Nabila Maharani mengaku yakin menikah dengan Triswaka setelah mendapatkan restu dari orang tua. Sementara Tri yakin bahwa memang sudah rencana Tuhan mempertemukan keduanya yang berawal dari rekan bernyanyi di panggung. Nabila Maharani dan Triswaka pun bersyukur acara pernikahannya yang memakai adat Yogyakarta itu berjalan lancar. Keduanya pun membantah jika pernikahan ini digelar secara mendadak. Tri dan Nabila mengaku memang sengaja tidak ingin mengumbar persiapan pernikahan mereka. Sejauh ini pun juga memilih konsep intimate wedding yang sederhana saat menikah. Triswaka dan Nabila Maharani sepakat pernikahannya hanya disaksikan orang tua dan keluarga dekatnya saja. Lebih jauh, setelah resmi, keduanya tidak akan menunda untuk segera memiliki buah hati. Keduanya mengaku tidak menunda dan segera ingin memiliki momongan.
Meski begitu, Nabila Maharani dan Triswaka belum ada rencana untuk berbulan madu. Terkait karir ke depan, Triswaka sendiri juga tidak akan membatasi Nabila berkarya dan mengizinkannya tetap bernyanyi ataupun duet dengan penyanyi lain. Begitu pula dengan Nabila juga mengizinkan Triswaka bernyanyi dengan siapapun setelah menikah. Triswaka dan Nabila Maharani bertemu saat sering menjadi pasangan duet di atas panggung. Kini, Triswaka dan Nabila Maharani telah disahkan sebagai pasangan suami istri. Dalam konferensi pers virtual, Nabila Maharani mengungkapkan kebahagiaannya setelah resmi menyandang status sebagai istri dari Triswaka. Tri dan Nabila juga mengungkap mahar pernikahan yakni uang tunai senilai Rp270.420 dan logam mulia 23 gram yang ternyata memiliki makna mendalam. Nabila awalnya mengungkap rasa syukur pernikahan yang mengusung adat Yogyakarta itu berjalan dengan lancar di Bantul pada Kamis 27 April kemarin. Sementara itu, Triswaka pun mengaku lega akhirnya dapat mengucapkan ijab qabul dalam satu tarikan napas. Triswaka menjelaskan bahwa dirinya memberikan seperangkat alat salat untuk sang istri sebagai mahar. Di sisi lain, Nabila mengaku hadiah lain dari sang suami. Nabila mengatakan Tri memberikan uang senilai Rp270.420. Selain uang suaminya itu juga turut memberinya logam mulia seberat 23 gram. Ternyata ada makna di balik mahar yang diberikan Triswaka itu. Maknanya yakni sesuai dengan tanggal pernikahan mereka, yakni tanggal 27 bulan 4. Sementara itu logamnya dengan berat 23 gram sesuai dengan tahun 2023 ini. Nabila Maharani dan Triswaka memang sengaja menggelar pernikahan secara tertutup karena keduanya ingin hari bahagia mereka lebih intimate. Meskipun begitu, beberapa teman Triswaka dan Nabila tetap ada yang hadir lantaran sudah mengetahui soal pernikahan keduanya beberapa waktu sebelumnya. Penyanyi Triswaka dan Nabila Maharani pun resmi menikah pada Kamis 27 April 2023 kemarin di Yogyakarta. Momen bahagia itu tampak dalam unggahan yang dibagikan ulang oleh Nabila Maharani di Instagram pribadinya. Acara pernikahan Tri dan Nabila digelar tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga inti. Akad nikah keduanya tampak digelar di pinggir sebuah pantai. Triswaka dan Nabila Maharani tampak serasi mengenakan pakaian pengantin bernuansa putih. Keduanya tampak gagah dan anggun dalam balutan busana adat Yogyakarta. Kini menjadi istri penyanyi terkenal, Triswaka, sosok Nabila Maharani pun menjadi sorotan. Diketahui Nabila Maharani juga salah satu penyanyi terkenal di tanah air. Triswaka mengatakan setelah menikah, ia juga tidak akan membatasi pekerjaan sang istri. Dikutip dari Tribun Seleb, Nabila Maharani memiliki nama lengkap Nabila Maharani Widya Dewi. Namun di dunia entertainment, Nabila juga sering dikenal sebagai Nabila Swaka. Perempuan kelahiran 14 Februari 1999 itu merupakan asli dari kota Gudeg, Yogyakarta. Nabila Maharani memulai karirnya sebagai seorang penyanyi dengan mengcover berbagai lagu di kanal media sosial sejak tahun 2019. Karena suaranya yang indah, ia pun mengembangkan hobinya dengan mengunggah karyanya di YouTube. Video di YouTube-nya seringkali viral dan menjadi trending. Seiring berjalannya waktu, nama Nabila Maharani semakin terkenal. Hingga akhirnya ia mendapatkan tawaran untuk memiliki proyek bersama dengan penyanyi Triswaka. Belum lama ini, sosok Nabila Maharani sendiri sempat terseret kasus dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh Putra Siregar dan Rico Valentino. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan sempat memeriksa perempuan dengan berinisial N sebagai saksi. Identitas perempuan berinisial N yang dipanggil
menjadi saksi sempat digadang-gadang merupakan Nabilah Maharani, rekan duet Triswaka. Namun ternyata setelah ditelusuri, perempuan itu ternyata bernama Nabilah Maharani Sukandar, bukan Nabilah Maharani Widya Dewi. Manajer artis yakni Mak Vera yang menaungi Nabilah Maharani di manajemen Labrak Squad juga langsung memberikan klarifikasi. Mak Vera menyebut bahwa artisnya itu tidak memiliki keterkaitan dengan kasus yang tengah dihadapi oleh pengusaha handphone tersebut. Ia menegaskan pelantun lagu Bila Nanti itu tidak pernah nongkrong bareng Putra Siregar maupun Rico Valentino. Ditambah lagi, Nabila kala itu tidak sedang berada di Jakarta. Kita beralih ke informasi selebriti berikutnya. Pemain film dan musisi muda Al Ghazali dan adiknya El Rumi menjajal dunia politik. Al Ghazali dan El Rumi dikabarkan bergabung menjadi kader Partai Gerindra dalam pemenangan pemilu 2024. Al Ghazali dan El Rumi terlihat hadir bersama ayah mereka, Ahmad Dhani, dalam acara rapat koordinasi Partai Gerindra. Acara itu berlangsung di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis 27 April 2023 malam kemarin. Al Ghazali mengenakan busana berwarna hitam, sementara El Rumi dan Ahmad Dhani tampil senada dengan busana berwarna putih. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, langsung mengenalkan Al Ghazali dan El Rumi sebagai kader baru. Selesai rapat koordinasi, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya senang dengan kehadiran sosok Al Ghazali dan El Rumi. Al pun diberikan kesempatan oleh Prabowo untuk menyampaikan alasannya mengapa bergabung dengan Partai Gerindra bersama El Rumi. Dalam kesempatan itu, Al Ghazali pun membeberkan alasannya bergabung dengan Partai Gerindra. Ia mengaku mengidolakan sosok Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Pasalnya, Al menilai sosok Prabowo adalah figur pemimpin yang ikhlas terhadap rakyat. Ia juga melihat sosok Menteri Pertahanan itu sebagai seorang tokoh yang punya api membara dan peduli dengan anak muda. Negosiasi dalam membangun suatu kerjasama politik ke depan menghadapi pemilihan umum 2024, di mana mulai 1 Mei kita akan mencalonkan atau kita akan mengajukan calon-calon legislatif sementara. Dan kita bergembira, berterima kasih banyak anak-anak muda yang bergabung sama kita. Dan saya kira hari-hari yang akan datang akan tambah, sudah banyak yang menyatakan bergabung. Hari ini kita dapat bantuan kekuatan anak-anak muda milenial yang siap berjuang bersama kita. Ya, Al dengan L, ya kan? Saudara-saudara, ke depan lah. Ini masa depan kita semua mereka ini. Ya, kita Gerindra adalah partainya masa depan. Partai kita bertekad bahwa Gerindra harus jadi partai masa depan. Kami ini berjuang menyiapkan tempat untuk pengganti-pengganti kami. Kami mencari kader-kader muda dan saudara dalam hari-hari, minggu-minggu ke depan akan melihat banyak anak-anak muda bergabung sama kita. Ya. Jadi kami di sini hanya menyiapkan jalan untuk yang muda-muda ini. Kita menggembleng mereka untuk nanti berjuang untuk rakyat kita. Masa depan Indonesia di pundak anak-anak muda ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.
Selama beberapa tahun terakhir, TikTok telah menjadi salah satu media sosial atau platform video pendek terpopuler. Berbagai lagu yang digunakan sebagai background konten-konten video pun terkadang menjadi viral dan trending di For Your Page atau FYP. Satu di antaranya lagu Pak Pong Fong dari Thailand yang menjadi viral dan ternyata ada peran musisi tanah air dari Kalimantan Timur di baliknya. Dengan judul DJ Pak Pong Fong Thailand Style. Saat ini lagu tersebut sedang menjadi trending dan mencuri perhatian para pengguna TikTok. Dilansir Tribun Seleb, lagu yang sedang trending itu sebenarnya merupakan remake dari seorang musisi lokal bernama Sahrul Project yang dirilis pada tahun 2020. Hingga saat ini sebanyak 34.000 lebih konten video yang menggunakan lagu itu. Bahkan lebih dari 3,81 juta orang telah menonton video tersebut. Sahrul sendiri merupakan seorang spesialis editor musik remix yang kerap menciptakan lagu-lagu viral di TikTok. Saat dihubungi pada Kamis 27 April kemarin, Sahrul mengaku senang karena karyanya berhasil trending dan menjadi background dari konten-konten para TikTokers. Pria yang terkenal dengan gaya musik EDM dan slow remix itu juga mengaku bahagia dan ingin terus fokus untuk menciptakan karya-karya lainnya. Sebagai seorang aransemen musik original, editor musik asal Kalimantan Timur itu memulai karirnya pada tahun 2021. Kemudian dirinya bergabung dengan label musik Sound on TikTok pada tahun 2022 hingga berhasil dalam bidang musik dan mampu menciptakan lagu-lagu viral. Setelah menciptakan lagu viral DJ Pak Pong Fong Thailand Style ini, Sahrul sebagai sang editor juga optimis bahwa karir musiknya akan terus menanjak. Bahkan sekarang editor musik asal Kalimantan Timur itu sudah berhasil menciptakan 10 buah lagu aransemen lainnya. Sahrul juga berterima kasih dengan hadirnya platform TikTok ini yang sangat membantu dirinya dan musisi lain dalam mempromosikan karya. Tidak hanya bagi pengguna TikTok saja, dirinya juga berharap dapat terus menciptakan karya-karya musik di platform media sosial lainnya. Informasi tadi sekaligus menutup live update Seleb hari ini, Tribuners. Saksikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners. Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan